Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Okta Rahma, NPM 214110005 dari Prodi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Bandar Lampung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kepercayaan manusia zaman purba. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang sistem kepercayaan manusia pada saat zaman purba. Sistem kepercayaan ini dikenal atau muncul pada saat manusia zaman purba sudah mengenal batuan yang disebut dengan zaman megalitikum. Nah, mereka di sini sudah mulai memiliki kepercayaan tentang sesuatu hal yang mereka anggap suci, yang mereka patut puja, yang mereka sanjung misalnya. Nah, kebetulan dan di sistem kepercayaan roh nenek moyang ini terdapat 5 hal atau 5 sistem. Yang pertama itu adalah sistem kepercayaan roh nenek moyang. Yang kedua itu adalah sistem kepercayaan terhadap animisme. Dan yang ketiga itu adalah sistem kepercayaan manusia zaman purba, dinamisme. Yang keempat itu adalah toteisme. Dan yang kelima adalah monoisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 5 hal tersebut. Nah, yang pertama adalah sistem kepercayaan roh nenek moyang. Nah, di sistem kepercayaan roh nenek moyang ini sudah nggak asing lagi di telinga kita, bahwasanya banyak sampai sekarang yang masih percaya terhadap roh atau jiwa. Nah, di sistem kepercayaan roh nenek moyang ini manusia zaman purba mempercayai adanya roh atau jiwa yang hidup, yang mereka anggap suci sehingga mereka memujanya. Nah, tetapi di sini yang kedua ada animisme. Nah, yang di animisme ini semacam perkembangannya dari sistem roh nenek moyang. Di animisme ini sudah mulai berkembang dalam halnya mereka makin mengetahui apa sih yang harus dilakukan ketika mereka memuja sesuatu. Contohnya dengan melakukan hal-hal yang sudah kita kenal seperti ritual, terus ada upacara pemujaan, kemudian ada pemberian sesaji atau bisa disebut dengan memberikan sesajen. Nah, di sini ada gambarnya. Nih, bisa kita lihat ini adalah sesajen yang mereka berikan kepada roh atau jiwa yang mereka puja. Nah, di sini sesajinya itu macam-macam bentuknya. Ada yang berupa memberikan makanan-makanan di sekitar tempat sesaji, bisa dengan menggunakan pisang, kemudian banyak yang menggunakan ayam, kemudian ada pembakaran menyan, dan masih banyak lagi lah yang mereka lakukan dalam menyajikan sesajen untuk roh dan jiwa yang mereka puja. Nah, kemudian ada sistem kepercayaan manusia zaman purba yang disebut dengan dinamisme. Nah, dinamisme itu dinamis itu pasti benda yang bergerak kan. Nah, di sini dinamisme sama halnya sistem kepercayaan mereka terhadap dinamisme. Mereka mempercayai suatu benda yang mereka anggap suci. Di dalam benda tersebut memiliki kekuatan gaib yang sehingga mereka menyebut benda tersebut adalah pujaan mereka. Seperti contohnya adalah keris. Bukan hanya keris aja, ada juga patung, kemudian bangunan-bangunan besar, pohon. Di situ termasuk ke dalam dinamisme.
karena mereka sesuatu hal yang dapat bergerak. Nah, di situ disebut dengan dinamisme. Dan kemudian yang keempat itu adalah toteisme. Nah, kalau di dalam toteisme ini kayak manusia zaman purba ini sudah mulai mempercayai terhadap hewan. Mereka percaya bahwa hewan sesuatu hewan yang mereka sanjung, hewan tersebut memiliki keagungan di mata mereka. Seperti contohnya hewannya adalah ular, sapi, harimau, kemudian ada tikus. Nah, mereka menganggap bahwa hewan-hewan itu memiliki memiliki kekuatan supranatural, sehingga mereka menganggap hewan-hewan tersebut adalah suci yang patut mereka puja dan mereka hormati. Seperti halnya di negara India, mereka sangat memuja terhadap sapi, sehingga sapi itu menurut mereka adalah suatu hal yang harus dilindungi. Nah, kemudian ada di tempat suatu kuil juga yang mereka menganggap tikus-tikus yang di kuil tersebut adalah suci, dan mereka tidak akan mengganggu tikus tersebut, walaupun di tempat tikus itu mengganggu. Mungkin bahkan jika ada yang mematikan tikus tersebut, mereka dianggap memiliki sesuatu yang pembawa sial, bisa disebut pembawa sial jika mereka menyakiti hewan tersebut. Nah, yang terakhir itu ada monoisme. Monoisme itu kayak sistem kepercayaan manusia zaman purba yang sudah sangat-sangat berkembang. Mereka sudah percaya bahwa menganggap suatu kepercayaan itu sudah memiliki tanda tanya, seperti mereka bertanya tentang siapa sih yang menciptakan kita, siapa sih yang menciptakan bumi, langit, dan lautan. Mereka pada saat zaman manusia purba ini sudah mulai bertanya-tanya tentang kehidupan yang ada di dunia ini. Mereka sudah percaya bahwa ada kekuatan besar yang menandingi manusia di dunia ini, dan mereka sudah bisa dibilang sudah mempercayai adanya Tuhan di monoisme ini. Nah, di situ bisa dilihat sendiri, itu adalah 5 sistem kepercayaan manusia pada zaman manusia purba. Nah, kalau dibilang sistem kepercayaan berarti adalah suatu keyakinan pada manusia zaman purba yang meyakini bahwa terdapat beberapa kepercayaan yang mereka anggap keyakinan mereka terhadap sesuatu yang menciptakan mereka. Mereka sudah menganggap apa sih kita diciptakan di dunia ini, mengapa kita diciptakan di dunia ini. Lalu mereka mempercayai kelima sistem kepercayaan. Di sini ada sistem kepercayaan roh nenek moyang, ada sistem kepercayaan animisme, ada sistem kepercayaan dinamisme, ada sistem kepercayaan toteisme, dan yang terakhir adalah sistem kepercayaan monoisme. Nah, di sini terdapat banyak gambar yang menggambarkan bahwa sistem manusia zaman purba, ya contohnya seperti ini. Ada yang menyembah roh, ada yang menyembah bangunan besar, ada yang memuja benda atau keris,
dan ada sesajen macam-macam sesajen yang dilakukan pada saat mereka menyembah. Nah, di sini juga terdapat beberapa hal yang menarik menurut saya. Kenapa menarik? Karena di sini mereka sudah mulai menganggap sesuatu hal itu terdapat penyebabnya. Ya, karena manusia zaman purba ini contohnya kayak mereka percaya terhadap benda, terhadap keris. Nah, itu menurut saya sangat menarik karena bahkan sampai saat ini pun masih banyak gitu di mungkin di negara-negara lain, bahkan di negara kita pun masih banyak yang mempercayai bahwa di dalam keris itu ada sesuatu yang gaib yang patut dipuja. Itu menurut saya sangat menarik. Nah, kenapa mereka ini memiliki perubahan-perubahan dari roh nenek moyang ke animisme, ke dinamisme, ke toteisme, ke monoisme. Itu mereka memiliki perkembangan dalam sistem kepercayaannya. Nah, tetapi bukan hanya berkembang, bahkan ada juga yang memilih mereka mempercayai ini, mereka mempercayai yang ini. Jadi pada saat zaman manusia purba, mereka bukan hanya berkembang, tetapi mereka sudah memiliki bagiannya masing-masing dalam hal kepercayaan. Ada yang kepercayaannya monoisme, sudah percaya terhadap siapa pencipta mereka, sudah bertanya-tanya siapa Tuhan mereka. Ada yang mempercayai toteisme, mempercayai bahwa suatu hewan itu adalah Tuhan mereka. Dan yang ada yang percaya kepada benda yang saya sudah jelaskan tadi adalah keris. Mereka sangat percaya bahwa keris itu adalah suatu hal yang patut dipuja. Nah, kemudian ada animisme yang sudah kita kenal dengan mempercayai roh. Nah, roh itu banyak yang sudah percaya bahwa roh itu dapat memecahkan masalah mereka. Dalam hati mereka sudah bisa berbicara bahwa mereka berdoa itu percaya terhadap roh dan bisa terkabul. Nah, dan di kelima sistem kepercayaan manusia zaman purba ini menurut saya sangat-sangat patut untuk dipelajari karena memberikan kita untuk menambah wawasan terhadap kehidupan kita ke depannya, bahwa ada loh beberapa kepercayaan di masa lalu yang sebelum kita mempercayai agama-agama kita sekarang, ternyata banyak sistem kepercayaan yang lain pada saat itu. Jadi menurut saya patut banget buat dipelajari hal-hal yang terdahulu agar kita menjadi tahu ke depannya bahwa yang terdahulu itu patut kita ketahui. Kayaknya cukup segitu yang saya dapat sampaikan. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.